Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan luas sekitar 1365,88 km persegi. Dibagi menjadi 9 kecamatan, di antaranya Kecamatan Grogak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Kecamatan Tejakula. Tugu Singa merupakan lambang dari kota Singaraja, di mana kota Singaraja merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng. Kota Singaraja dikenal sebagai kota pendidikan. Namun, tidak hanya itu, melainkan banyak hal yang bisa digali dari Kabupaten Buleleng, seperti di dalam sektor pertanian, yang merupakan salah satu mata pencaharian penduduk setempat, dan tidak kalah menariknya lagi yaitu sektor pariwisata, yang banyak diminati oleh para wisatawan seperti objek wisata air terjun, objek wisata bukit, objek wisata pantai, objek wisata danau, objek wisata bendungan, objek wisata sejarah, objek wisata religi, dan suatu desa yang menjadi objek wisata. Tempat wisata yang banyak ada di Buleleng yaitu wisata air terjun. Namun, ada beberapa wisata air terjun yang masih jarang dikunjungi seperti air terjun Bengkel. Air terjun Bengkel terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu. Air terjun ini dikelola pribadi oleh Bapak Made Sudira dengan tiket masuk seharga Rp5.000. Untuk menuju ke lokasi air terjun ini, kita berjalan menuruni beberapa anak tangga untuk sampai di lokasi air terjun. Namun, semua hal itu akan dibayar dengan pemandangan air terjun yang begitu menakjubkan. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 50-60 meter. Air terjun ini masih termasuk objek wisata yang belum terjamah dan masih belum diketahui oleh banyak orang. Meskipun lokasinya yang jauh dari kota Singaraja, air terjun ini kerap dikunjungi oleh para pencari ketenangan. Gemericik air dan hembusan anginnya mampu membuat suasana menjadi lebih sejuk dan asri. Air terjun Carak. Air terjun Carak terletak di wilayah Banjar Dinas Kelampuak, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan. Berjarak sekitar 21 km dari kota Singaraja. Untuk memasuki air terjun ini kita membayar tiket masuk seharga Rp25.000. Di sini juga terdapat kolam renang dengan view bebukitan yang masih alami. Untuk berenang kita membayar tiket seharga Rp50.000. Kita harus melewati beberapa anak tangga untuk menemukan air terjun ini. Air terjun ini dikelola pribadi oleh Bapak Suparsa. Diberi nama Carat karena air terjun ini seperti caratan atau kendi tempat air minum zaman dulu. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Air terjun Tembok Bara. Air terjun Tembok Bara berlokasi di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada. Kita akan memasuki Gang Cengkeh dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor dan hanya membayar parkir Rp2.000 yang masih dikelola oleh warga setempat. Jarak tempuh menuju lokasi air terjun sekitar 500 meter
Dan selama perjalanan menuju air terjun akan melewati hamparan sawah yang luas dan memasuki hutan. Selain itu, kita harus melewati sungai sebelum sampai di air terjun. Setelah sampai di air terjun Tembok Bara, kita akan disuguhi pemandangan air terjun yang cukup unik. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 5 meter. Diberi nama air terjun Tembok Bara karena tebing-tebing yang mengapit air terjun memiliki warna coklat kemerahan. Gemericik air yang begitu menyegarkan membuat suasana semakin sejuk. Air terjun Golden Valley, air terjun yang tersembunyi di Kabupaten Buleleng. Yang perlu dicoba adalah air terjun Golden Valley. Air terjun ini berada di Desa Munduk, Kabupaten Buleleng. Untuk menuju ke lokasi air terjun ini melewati jalan setapak yang berliku-liku dan melewati jembatan kecil dengan jarak sekitar 240 meter. Sebelum sampai di lokasi air terjun, kita akan disuguhi warung yang dibangun dari bambu dengan pemandangan tepat mengarah langsung ke air terjun. Air terjun ini dikelola oleh warga setempat dengan harga tiket masuk seharga Rp10.000. Air terjunnya sendiri memiliki tinggi sekitar 37 meter dengan air yang jernih. Diapit oleh 2 buah bukit dengan hawa sejuk serta ditumbuhi banyak pepohonan khas perkebunan. Masuk ke kawasan air terjun Golden Valley, namun jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestariannya. Air terjun Wana Ayu. Air terjun Wana Ayu terletak di Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada. Letak air terjun ini tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga mudah untuk dijangkau pengunjung. Puluhan anak tangga yang menghiasi jalan menuju air terjun dengan rimbunnya pepohonan hijau membuat suasana sangat alami. Belum ada tiket masuk untuk ke air terjun ini karena belum ada yang mengelola. Deru air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 35 meter dan kedalaman kolam hanya setinggi pinggang orang dewasa itu memiliki pesona yang sangat indah dan alami. Pengunjung yang datang pastinya akan tergoda untuk mandi di air terjun Wana Ayu karena airnya jernih dan segar. Air terjun Puncak Mani. Air terjun Puncak Mani terletak di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada. Sebelum menuju lokasi air terjun, pengunjung terlebih dahulu akan menjumpai pos tempat membeli tiket masuk menuju air terjun dengan harga Rp10.000. Setelah itu, pengunjung akan melewati jalan setapak serta menapaki tangga demi tangga. Sebuah keunikan dengan 3 buah air terjun kembar dan berdampingan dengan ketinggian 15 meter. Kolam di air terjun ini cukup dangkal sehingga Anda bisa mandi menikmati segarnya air terjun Puncak Manik ini. Air terjun Tingarsari. Air terjun Tingarsari terletak di Desa Tingarsari, Kecamatan Busungbiu. Jarak parkir kendaraan hanya sekitar 10 meter menuju pusat air terjun. Keberadaan air terjun Tingarsari memang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga belum banyak warga ataupun wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Walaupun bukan merupakan tempat baru, tetapi memang masih tergolong baru dikenal. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan kedalaman sekitar 50 cm. Air terjun Banyumala. Di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, terdapat air terjun yang sangat menarik para wisatawan, yaitu air terjun Banyumala. Jarak tempuh yang kita lewati sekitar 19 km dari kota Singaraja. Dalam perjalanan menuju tempat parkir, kita akan melewati kebun bunga gemitir milik warga sekitar. Dari tempat parkir, kita akan melewati jalan setapak sepanjang 400 meter. Untuk dapat menikmati keindahan air terjun ini, pengunjung hanya membayar tiket masuk seharga Rp10.000. Jalan untuk menuju air terjun tidaklah rumit,
dan udaranya pun terasa sangat sejuk. Sesampai di air terjun, kita akan melihat air terjun Banyumala dengan ketinggian sekitar 45 meter. Tatanan di sekitar air terjun Banyumala masih sangat alami yang ditumbuhi tanaman-tanaman hias. Di Kabupaten Buleleng juga memiliki bukit yang bisa memanjakan mata kita, melihat tumpukan daun hijau yang tinggi dan melingkar luas. Bukit di Buleleng juga menjadi pusat perhatian dari wisatawan, seperti Bukit Batu Kursi. Bukit Batu Kursi adalah barisan perbukitan yang terletak di sebelah selatan Pura Pemutaran, Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak. Untuk menuju Bukit Batu Kursi, pengunjung akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp5.000. Untuk sampai ke puncak, pengunjung harus menyusuri ribuan anak tangga sepanjang 700 meter. Dari atas bukit, pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sungguh luar biasa. Hampir sebagian wilayah perairan Buleleng Barat terlihat dari atas bukit. Pantai juga merupakan salah satu tempat wisata yang menjadi pusat perhatian dari wisatawan. Salah satunya adalah White Sand Beach. White Sand Beach adalah sebuah pantai di wilayah Banyuwedang, Jalan Menjangan Island. Jaraknya sekitar 75 km dari kota Singaraja. Biaya tiket masuk yang sekaligus juga biaya parkir sangat murah sekali. Untuk motor hanya Rp2.000 dan untuk mobil Rp5.000. Di sini juga terdapat restoran mini yang menjual makanan dan minuman. Pantai ini dinamakan Pantai Pasir Putih karena memang pantai di wilayah Buleleng, Bali dan berada di sebuah teluk yang agak sedikit masuk ke dalam dari laut lepas. Sehingga hampir sama sekali tidak ada ombak atau gelombang laut di bagian pantainya. Sangat cocok untuk mandi bersama anak-anak kecil dan keluarga. Di pantai ini juga menyediakan hotel untuk mereka yang ingin beristirahat. Danau dan bendungan yang ada di Buleleng juga tidak kalah menariknya. Kedua ini menjadi bagian dari tempat wisata yang diidamkan oleh masyarakat lokal maupun asing. Di antaranya Danau Tamblingan. Danau Tamblingan terletak di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, dengan jarak tempuh 28 km dari kota Singaraja. Wisata Danau Tamblingan dikelola oleh masyarakat desa yang diberi nama Kelompok Masyarakat Manenga. Adapun fasilitas yang diberikan di danau yaitu berupa tempat untuk kemah, disertai dengan penyewaan tenda, kamar mandi, pancing, bali bengong, serta perahu yang digunakan untuk menyeberang ke Pura Dalem dan Pura Pande. Harga perahu disesuaikan dengan lokasi yang akan kita tuju. Di danau ini kita tidak dikenakan biaya, melainkan lebih kepada pemberian dana punya. Di danau ini kita dapat menikmati pemandangan danau serta keindahan religi umat Hindu dengan suasana yang sejuk, ditambah dengan keasrian membuat kita enggan beranjak pulang. Bendungan Grogak. Salah satu tempat wisata favorit di Grogak yaitu Bendungan Grogak yang berlokasi di Desa Grogak, Kecamatan Grogak. Hanya 1 jam perjalanan dari kota Singaraja menuju Bendungan Grogak.
Ketika masuk ke bendungan ini, pengunjung akan diwajibkan untuk membayar sekiranya Rp1.000 per orang untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil. Untuk dapat melihat secara langsung bendungan ini, pengunjung akan melewati jalan beraspal yang dapat dilalui oleh mobil roda 4. Sampai di atas dinding tersebut akan disambut oleh hamparan bendungan yang luas dengan airnya yang tenang dan menyejukkan. Selain itu, wisatawan dapat melakukan aktivitas memancing di area bendungan Grogdak ini. Kita dapat menikmati indahnya bendungan Grogdak dengan kondisi alam yang rimbun akan pepohonan dan area yang begitu luas. Keindahan Singaraja tidak hanya dilihat dengan keindahan dari wisata alamnya, melainkan benda-benda bersejarah pun menjadi satu harta dari kota Singaraja yang disimpan di Museum Buleleng dan Gedong Kertie yang terletak di Jalan Veteran nomor 23 Paket Agung, Kecamatan Buleleng. Museum Buleleng dibuka pada tahun 2001. Benda yang ada di museum diantaranya adanya lukisan-lukisan di zaman Kerajaan Anugura, alat-alat tradisional, sarkofagus yang berbentuk kura-kura digunakan untuk penguburan jenazah orang-orang terpandang zaman kerajaan, dan satu unit mobil Fiat yang merupakan kendaraan dinas dari Gusti Ketutpuja, Gubernur Sunda Kecil. Gedung Kertie merupakan perpustakaannya benda-benda bersejarah seperti alat-alat bersejarah, tulisan yang bisa ditulis di atas daun lontar, alat yang digunakan untuk menulis di atas daun lontar bernama pengrupak. Terlepas dari itu semua, terkadang suatu desa tertentu juga menjadi pusat perhatiannya para wisata. Seperti Desa Jula. Desa Jula merupakan desa tua yang masih banyak menyimpan peninggalan megalitik. Desa ini terletak di Kecamatan Tejakula, kurang lebih 29 km sebelah timur kota Singaraja. Desa ini dipercaya sebagai desa kuno di Bali. Dari tatanan desanya, desa ini menyerupai desa-desa kuno lainnya di Bali seperti Desa Tangenan di Kabupaten Karangasem. Di samping itu juga sanggah atau merejan sangat berbeda dibanding desa-desa lainnya. Sanggah atau merejan di Desa Julah berbentuk rumah kecil yang di dalamnya sanggah berisi linggian yang artinya dewa yang menempati sanggah atau merejan tersebut. Desa Sidetape. Desa Sidetape ini terletak di Kecamatan Banjar yang merupakan sebuah desa Baliaga atau desa tua di Buleleng yang masih melestarikan budaya, sehingga sampai sekarang kita masih bisa menemukan sejumlah kebiasaan atau budaya terjaga lestari di tengah lajungnya perkembangan ilmu dan teknologi. Desa ini sangat asri dan cuacanya sangat sejuk karena terletak di daerah bukit. Beberapa warisan budaya Bali Aga di Desa Sidetape yang masih bisa ditemukan adalah adanya sebuah bangunan rumah adat yang sudah tua dan langka bernama Balai Gajah Tumpang Saldu. Dan kebiasaan yang masih kita temui di desa ini adalah membuat kerajinan dari bambu. Sebagian besar warga desa ini adalah pengrajin bambu.
Masyarakat di Buleleng atau dimanapun berada tidak terlepas dengan yang namanya sistem kepercayaan setiap individunya. Wisata religi yang ada di Buleleng seperti Pura Tirta Sudamala. Pura Tirta Sudamala ini terletak di Jalan Teratai, Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Luas area suci pura 700 meter persegi yang terbagi menjadi Trimandala, yakni Jabapura atau tempat parkiran atau kegiatan umum, Jaba Tengah atau Jeroan atau tempat persembahyangan, dan Stana atau Pelinggih Dewa Taksum Manik Geni. Dan area terakhir yang merupakan mandala utama adalah areal Pelinggih atau Stana Ida Betara Dewa Ayu Manik Sudamala. Dan Pancuran Sudamala sendiri yang berada tepat di sisi barat. Sarana utama yang perlu disiapkan sebelum melakukan pelukatan di Pura Tirta Sudamala adalah haturan Banten, peras pejati jangkep, bunga kembang 11, dan bunga tunjung juga disiapkan untuk melakukan pelukatan. Sebagai penghubung pura yang dipisahkan oleh aliran sungai, Banyumala telah dibuatkan jalan beton yang cukup kokoh sebagai akses utama untuk melakukan ritual pelukatan atau untuk nunas tirta. Pura Ponjok Batu. Pura Ponjok Batu dikenal dengan adanya perahu di atas batu yang berada di sisi laut. Pura ini terletak di Jalan Air Sanih, Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, yang berjarak 25 km dari kota Singaraja. Arsitektur pura ini terbuat dari susunan batu hitam yang didesain agar kuat, yang melambangkan kesucian sekaligus merupakan ciri khas dari Pura Ponjok Batu. Pura Ponjok Batu memiliki makna Tanjung Batu atau semenanjung yang berarti daratan yang menjorok ke laut. Pura ini merupakan tempat persembahyangan umum. Jika pengendara yang biasa melintasi daerah ini akan bersembahyang ke pura ini dahulu, baru melanjutkan perjalanan. Piodalan di pura ini dilaksanakan pada Purnama Desta dan Sasikase Purnama Kasa. Untuk melihat perahu yang berada di atas batu, kita harus menuruni tangga yang menuju bibir pantai. Dari sini kita bisa melihat lebih dekat dan lebih jelas perahu yang berada di atas batu. Pura Beji. Pura Beji ini terletak di Jalan Raya Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Untuk menuju pura ini, kita menempuh jarak sekitar 7 km dari kota Singaraja. Pura Beji ini memiliki keindahan arsitektur bangunan pura yang menakjubkan. Tipe bangunan simetris dari candi membuat pura ini nampak indah, seperti halnya pura-pura lainnya di Bali. Bangunan Pura Beji ini memiliki 3 bagian yang berbeda, yakni bagian luar disebut Nisata Mandala, bagian tengah disebut Madhya Mandala, dan pada bagian paling dalam disebut Utama Mandala, atau yang sering disebut juga dengan Jeroan. Pada bagian ini banyak ditemukan bangunan-bangunan suci, dan disinilah umat Hindu melakukan persembahyangan. Pura Batu Kursi. Pura Batu Kursi ini berada di atas bukit yang sering disebut dengan Bukit Batu Kursi. Pura ini terletak di Jalan Raya Pemutaran, Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, yang berjarak sekitar 55 km dari kota Singaraja. Untuk menuju pura ini, kita akan melewati kawasan Pura Pemutaran dan langsung menaiki bukit. Kita akan berjalan menaiki tangga sekitar 700 meter. Sesampainya di Pura Batu Kursi, kita disuguhi pemandangan yang menyejukkan mata karena akan melihat bebukitan dan melihat laut lepas. Keunikan dari Pura Batu Kursi ini adalah ada batu besar yang berbentuk kursi jika dilihat dari arah barat. Piodalan di Pura Batu Kursi ini tepat pada Hari Raya Saraswati yang dilaksanakan di Pura Pemutaran. Wihara Banjar. Brahma Wihara Arama adalah sebuah wihara yang indah yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Banjar. Uniknya, ketika memasuki Brahma Wihara Arama, rasanya seperti memasuki sebuah pura. Memang unsur Hindu masih kental di wihara ini karena tetap dibangun dengan arsitektur Bali tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai tempat ibadah agama Buddha. Setiap halaman yang ada dihubungkan dengan beberapa anak tangga yang masing-masing
berisi prinsip-prinsip ajaran Buddha. Di sini juga terdapat tempat beribadah untuk agama Buddha. Ketika sampai di tingkatan tertinggi dari wihara ini, Anda akan menemukan sebuah lapangan luas dengan halaman indah dihiasi rerumputan dan pohon, dan di ujungnya terdapat sebuah bangunan stupa berupa miniatur Candi Borobudur. Dan di dalam miniatur Candi Borobudur ini terdapat sebuah patung Buddha. Kabupaten Buleleng banyak sekali memiliki objek wisata yang menarik perhatian para wisatawan. Mari berwisata ke Kabupaten Buleleng dengan tetap menjaga kelestarian alam sebagai warisan alam untuk generasi masa depan. Tanah dan bukit alam berseri, anugerah luhur yang maha kuasa. Aku cinta negeriku